Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 22 dari 25 topik. Prinsip-prinsip dasar demokrasi. Disediakan di channel Global Tutorial. Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat variasi dan perbedaan di antara negara yang satu dengan negara yang lain, terdapat beberapa prinsip dasar di dalam demokrasi yang menjadi pedoman dasar bagi implementasi demokrasi di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi tersebut disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Samsul Wahidin misalnya, menyebutnya dengan prinsip dasar dan budaya demokrasi. Secara umum, dasar dan budaya demokrasi itu dipilah dengan dasar kebersamaan yang berangkat dari mekanisme pemerintah. Komponen mendasar di dalam demokrasi tersebut sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sistem demokrasi bisa saja dianut oleh negara-negara di dunia. Namun demikian, tidak semua negara menganut sistem demokrasi yang sehat. Kenyataannya, masing-masing negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki perbedaan dan berbagai variasi di dalam tingkat demokratis setidaknya dari sistem yang mereka jalankan. Sistem demokrasi yang sehat sangat tergantung pada pembangunan budaya warga negara yang mestinya senantiasa diarahkan pada nilai-nilai demokratis sebagaimana dikemukakan di atas. Pertama, tentang kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi berpijak pada satu asumsi dan tesis dasar yang kuat bahwa di dalam sebuah negara, pemegang kedaulatan negara adalah rakyat. Negara bukanlah milik diri sendiri atau golongan tertentu saja, melainkan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini melahirkan implikasi yang besar di dalam jalannya pemerintahan karena asumsi rakyat sebagai pemegang kedaulatan ini pada akhirnya bermuara pada budaya demokrasi yang kedua di atas, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan persetujuan dari orang yang diperintah. Menjadi seorang pemimpin di negara demokrasi bukan berarti kemudian bisa melakukan kebijakan sewenang-wenang secara sepihak. Sebaliknya, pemimpin di dalam negara demokrasi hanyalah pelaksana dari kedaulatan rakyat yang harus mengutamakan persetujuan rakyat di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Prinsip dasar lainnya di dalam demokrasi adalah mekanisme kekuasaan mayoritas. Mengapa kekuasaan mayoritas menjadi salah satu ide utama dalam negara demokrasi? Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang sekarang ini menjadi sistem yang umum diterapkan oleh setiap negara penganut sistem demokrasi. Salah satu aturan main di dalam negara demokrasi adalah bahwa pengambilan keputusan selalu dilakukan bersama-sama dengan persetujuan rakyat atau warga negara. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, proses pengambilan keputusan seperti ini bukanlah perkara yang mudah mengingat adanya berbagai macam perbedaan dan keragaman di masyarakat. Pada akhirnya tidak semua warga negara dapat dipenuhi keinginan dan idealismenya dan harus merelakan keputusan tersebut kepada golongan mayoritas. Mekanisme ini dapat dijumpai dengan mudah di dalam proses pemilihan umum yang juga menjadi salah satu prinsip dasar atau budaya demokrasi. Meskipun sistem kekuasaan mayoritas menjadi salah satu prinsip dasar di dalam sistem demokrasi, bukan berarti golongan minoritas menjadi golongan yang harus mengalah dan mengorbankan semua hak yang dimilikinya. Sistem demokrasi yang bagus harus mampu menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak minoritas tersebut dan memastikan bahwa kepentingannya tidak terabaikan. Salah satu pilar utama di dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Mekanisme pemilihan yang bebas dan jujur ini sebenarnya bukanlah ide awal di dalam demokrasi. Namun seiring dengan adanya kenyataan tentang maraknya praktik demokrasi tidak langsung di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, proses pemilihan yang bebas dan jujur ini menjadi salah satu ide utama dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Maksud dari pemilihan yang bebas adalah dalam arti bahwa kegiatan pemilihan tersebut diselenggarakan oleh lembaga independen yang berada di luar pemerintahan. Tujuannya adalah dua hal. Pertama, untuk memastikan bahwa pemilihan yang dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun, khususnya dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Kedua, pemilihan yang bebas juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat diikuti oleh semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut di dalam kegiatan tersebut. Selain bebas,
Pemilihan juga harus dilakukan secara jujur, dalam arti transparan di dalam semua prosesnya. Pemilihan yang jujur menjadi satu persyaratan mutlak di dalam negara demokrasi karena dengan cara inilah kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan juga kepercayaan terhadap para calon yang mendapatkan kesempatan di pemerintahan. Lebih dari itu, pemilihan yang jujur juga sangat menentukan bagaimana legitimasi kekuasaan yang dipegang oleh pihak-pihak di pemerintahan tersebut pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemilihan yang bebas dan jujur, di samping sebagai mekanisme untuk menjamin legitimasi kekuasaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah tersebut tidak berjalan secara absolut. Prinsip pembatasan kekuasaan ini menjadi konsep yang tidak kalah penting di dalam sistem demokrasi karena pembatasan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara punya kesempatan yang sama duduk di dalam pemerintahan. Dengan cara begitu, kekuasaan di negara demokrasi dapat terhindar dari proses monopoli yang hanya akan memberikan kekuasaan kepada satu atau dua golongan yang dominan di masyarakat. Pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan berbagai mekanisme lain untuk mengelola kekuasaan di negara demokrasi ini dilakukan untuk memastikan agar konsep kedaulatan rakyat sebagai konsep utama di dalam demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembagian kekuasaan ataupun pembatasan kekuasaan, negara demokrasi memiliki mekanisme kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berada pada lingkaran kekuasaan. Sistem demokrasi adalah sistem yang dibangun dengan berdasar pada ide dan gagasan bahwa negara baik dalam wujudnya sebagai lembaga maupun sebagai kekuasaan adalah milik bersama rakyat. Setiap warga negara dengan kata lain memiliki hak atas negaranya sehingga setiap kepentingan warga negara adalah kepentingan yang harus selalu diperhatikan, betapapun kecilnya kepentingan tersebut. Bertolak dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokrasi, adanya perbedaan, pluralisme, dan keragaman adalah hal yang wajar. Perbedaan yang ada di kalangan warga negara bukanlah satu hal yang harus dihilangkan, tetapi justru menjadi aset yang harus dijaga oleh pemerintah dan negara. Hal ini dapat dijelaskan dengan dua alasan. Pertama, perbedaan menjadi aset bagi negara demokrasi karena perbedaan itulah yang membuat demokrasi menjadi kaya. Pemikiran dari masing-masing orang adalah pemikiran yang unik yang harus dihargai. Bukan karena seseorang hanya berasal dari rakyat biasa lantas kemudian pendapatnya tidak diperhatikan. Di dalam demokrasi yang terjadi seharusnya adalah berkebalikan dengan proses tersebut. Demokrasi dibangun dengan satu pemahaman bahwa ide-ide besar tidak selalu berasal dari orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Ide-ide besar untuk memajukan negara tersebut bisa saja berasal dari rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, ide-ide yang berasal dari rakyat, dari kalangan manapun adalah pendapat yang harus diperhatikan, dan karenanya harus dihargai. Inilah salah satu alasan yang membuat demokrasi menjadi sistem politik yang sangat populer di dunia sekarang ini. Dalam demokrasi perbedaan tersebut dihargai. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut dirayakan dan dianggap sebagai sesuatu yang baik dan tidak selalu negatif. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi sebenarnya adalah sistem yang lebih berperan sebagai sarana bagi sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Di antara berbagai macam tujuan tersebut, salah satunya adalah untuk mengembangkan dan menjaga nilai-nilai yang penting bagi demokrasi tersebut. Nilai-nilai kebebasan, toleransi, pluralitas, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan adalah nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi di dalam demokrasi. Penghargaan atas nilai-nilai tersebut juga menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan tingkat demokratis dan tidaknya sebuah negara yang mengklaim menganut sistem demokrasi. Mengapa demikian? Karena sikap sebuah negara di dalam menjaga dan mengupayakan nilai-nilai tersebut memengaruhi praktik negara dan pemerintah di dalam hal yang lain. Misalnya di dalam penegakan hukum. Hukum dalam negara demokrasi adalah satu aspek yang penting. Supremasi hukum menjadi salah satu hal yang harus ada di dalam negara penganut sistem demokrasi karena dengan supremasi hukum itulah kewibawaan negara pada akhirnya dapat dibangun. Sepak terjang pemerintah di dalam menegakkan hukum juga menjadi ukuran bagus dan tidaknya negara tersebut di dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Tidak hanya memastikan hukum bisa ditegakkan, tetapi negara juga harus mampu menunjukkan bahwa hukum di negara demokrasi ditegakkan dengan cara yang adil. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, dan tidak ada satu pihak pun, sama sekali, yang mendapatkan perlakuan istimewa di depan hukum. Selain itu, dalam penegakan hukum, negara demokrasi juga harus mampu memastikan bahwa lembaga peradilan berjalan secara independen, dalam arti bebas dari intervensi pihak manapun, khususnya pemerintah. Demokrasi adalah sistem politik yang menjunjung tinggi keadilan, dalam arti memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di dalam berbagai aspek pemerintahan. Dalam hal pendidikan, kesempatan kerja, politik, hukum,
dan sebagainya, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama. Negara, sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut, harus memastikan bahwa hak-hak warga negara tersebut dapat terpenuhi. Tanpa adanya keadilan dan aturan main yang jelas dan fair tersebut, maka demokrasi akan semakin terkikis. Apabila terus-menerus dibiarkan, kondisi ini akan menggerogoti kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang pada akhirnya akan berujung pada ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Berbagai macam prinsip dan budaya demokrasi, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Masing-masing negara memiliki karakternya masing-masing sebagaimana manusia yang satu dengan manusia yang lain. Selain itu, antara negara yang satu dengan negara yang lain juga memiliki prioritas, nilai, pandangan hidup, dan orientasi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai macam variasi di dalam pelaksanaan demokrasi di negara yang satu dan negara yang lain. Satu hal yang dapat disimpulkan, bahwa masing-masing negara dapat dinilai tingkat demokratis dan tidaknya dengan melihat sejauh mana negara tersebut menjunjung tinggi berbagai macam prinsip dasar demokrasi yang telah diuraikan di atas. Semakin sebuah negara melaksanakan prinsip-prinsip di atas dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang baik. Sebaliknya, semakin prinsip-prinsip demokrasi tadi ditinggalkan dan diabaikan oleh sebuah negara, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat demokrasi dari negara tersebut dapat dikatakan rendah. Terlepas dari persoalan tersebut, perlu dipahami bahwa masing-masing negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Meskipun masing-masing negara menjalankan prinsip demokrasi secara berbeda, harus dipahami bahwa perbedaan tersebut tentu ada alasan. Demokrasi adalah sistem politik yang memiliki banyak keunggulan. Namun demikian, berbagai macam keunggulan yang terdapat di dalam sistem demokrasi tersebut tidak kemudian menghilangkan tuntutan untuk menjalankan tujuan negara secara total dan benar sesuai dengan orientasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Pada praktiknya ada beberapa pertimbangan negara yang jauh lebih penting dan harus didahulukan sehingga beberapa prinsip demokrasi pada akhirnya harus sedikit dikurangi di dalam implementasinya, misalnya untuk alasan keamanan negara. Sebagai contoh adalah hak untuk membela diri dengan kepemilikan senjata api. Dalam contoh kasus tersebut, tentu dapat dipahami bahwa membela diri adalah hak dari masing-masing orang. Untuk itu, usaha untuk melakukan pembelaan diri adalah hal-hal yang diperbolehkan di dalam batas-batas tertentu. Namun demikian, kerealnya akan menjadi berbeda jika pembelaan diri tersebut berhubungan dengan kepemilikan senjata api. Mengizinkan warga negara untuk menggunakan dan memiliki senjata api secara bebas bukanlah persoalan yang sederhana. Selain karena mengancam keselamatan orang lain, kepemilikan senjata api juga merupakan satu hal yang berbahaya mengingat fungsi dan fitur yang dimiliki oleh senjata api tersebut. Untuk alasan-alasan keamanan seperti ini, negara dapat melakukan pembatasan hak warga negara untuk menggunakan senjata api tersebut demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah salah satu contoh bagaimana negara, di dalam sistem demokrasi melakukan pembatasan terhadap hak warga negara, demi alasan yang lebih penting dan masuk akal. Pembatasan-pembatasan seperti ini sangat mungkin dilakukan oleh negara di dalam hal-hal yang lain. Masing-masing negara tentu memiliki pertimbangan, yang pada akhirnya berujung pada keputusan untuk melakukan pembatasan tersebut. Bagaimanapun wewenang untuk melakukan pembatasan tersebut adalah wewenang dari negara tersebut. Apakah dengan melakukan pembatasan terhadap hal-hal semacam itu negara tersebut masih dapat dikatakan menganut sistem demokrasi? Jawabannya adalah tentu saja masih. Yang paling penting dari keputusan pembatasan tersebut adalah pada bagaimana keputusan tersebut diambil. Ketika pemerintah atau negara membuka kesempatan kepada warga negara untuk berpendapat terkait dengan pembatasan yang akan dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tetap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Demikianlah materi topik ke-22 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.